So, what is Suno? Well, at our core, we're a music company. We make digital tools for musicians to help them make music. One of our proudest accomplishments so far is our best-in-class music model, V5. V5 can generate lifelike and sonically accurate music that can then be remixed, extended, or split into individual stems however you see fit. If you're looking to add an orchestra to your bedroom beat, Suno can do that. If you're looking to underpaint your vocals with a gospel choir, Suno can do that. Do you have an unfinished demo you just can't figure out? Have Suno cover it into a different genre so you can get re-inspired. We're unveiling new tools and updating our current ones almost daily, with our most recent tool being Suno Studio, a working digital audio workstation that functions in your browser and directly integrates with the rest of Suno. By focusing on creating fun and useful tools, we've already grown to well over 100 million music makers. For some, it's the latest development in a long career. For others, it's their first time creating something at all. If you wanted to start today, you can, for free. Even if you're working on your next studio LP or you just want to make a silly birthday song for grandma. Everyone has musical ideas, and it's time we heard yours. Selamat datang di Dewa Lampung hari ke-80. Tapi kalau dipikir sudah lebih dari 80. I don't care. 1 Maret videonya itu aku buat sebelum 1 Maret. Berarti kalau 1 Maret ke 18 Mei itu 31 ditambah 30 61 ditambah 18 61 tambah 18 itu 79, ya 80-an. Benar. Tapi ini video tayang di 19 Agustus kalau nggak salah, 19 segituan. Nah, kali ini saya tuh membahas tentang sebuah aplikasi AI yang bisa memproduksi musikmu sendiri. Aku nggak nyadar selama ini sama AI, sama suara buatan AI. Nah, yang saya sadar itu Google biasanya dipakai di video-video TikTok kalau nggak salah ya, itu sering banget pakai video dari Google, terus dipercepat, akhirnya jadi video-video kayak tahukah kamu, tahukah kamu, nah itu adalah video template dari Google dan CapCut, tapi dipercepat temponya. Nah, kupikir sampai situ aja AI bekerja. Ternyata saat aku lagi dengerin musik popang, banyak sekali coveran popang yang di telinga saya itu masuk. Di telinga saya itu welcome. Ku putar terus. Nah, pada akhirnya aku sadar suara ini nggak asing bagi saya. Ternyata adalah si channel yang sering saya dengarkan memakai aplikasi yang sama dengan saya gunakan, tapi versi premium dia, dan saya versi gratisan. Dan di TikTok ada orang yang memakai pesan WA istrinya sebagai musik, sebagai lagu. Aku save videonya, aku belajar beberapa menit mencari bagaimana AI Suno ini bekerja, dan akhirnya bisa kalian lihat sendiri di sini, di foto ini ya, di playlist single to single, atau teman-teman bisa lihat ini ada 5 lagu AI yang saya buat.
5 lagu, empatnya, satunya nggak ada liriknya, yang dua nggak ada lirik, ada 2 lagu yang nggak ada liriknya, yang sisanya ada liriknya, bukan lirik lagunya. Saya target adalah punya 12 lagu AI yang liriknya adalah hasil dariku sendiri, hasil buatanku sendiri, sedangkan musiknya biarkan AI Suno bekerja. Cuman sekarang ini saya lagi buntu, atau mungkin saya biarkan 6 sini, saya nggak tahu ya. Yang penting untuk saat ini saya tuh lagi buntu-buntunya bikin Suno, dan bukan lagi buntu, dan apa ya, dan ada kejadian yang akan saya ceritakan di video besok, video tentang kenapa saya bisa buntu itu. Nah, buntunya ini pada akhirnya jadi sebuah lagu, yaitu Wolf Malang. Kenapa 5 lagu buatan AI saya itu menggabungkan antara hewan dan wilayah. Jika teman-teman perhatikan novel dari Bang Raditya Dika itu menggabungkan antara hewan dan kata sifat. Manusia setengah salmon, bahkan ada dua makhluk hidup di sana, manusia dan salmon. Setengahnya kata jamak, setengahnya kata sifat, setengahnya kata subjektif. Kambing jantan, apa lagi sih, marmut merah jambu. Rata-rata dia memakai 3 suku kata, 2-3 suku kata, dan yang dipakai adalah hewan plus titik-titik. Ini selalu kosong, selalu kata sifat atau selalu tambahan marmut merah jambu, bahkan warna. Nah, meniru konsep yang sama, saya amati itu pola yang digunakan oleh Raditya Dika. Saya tiru formatnya, saya modifikasi konsepnya. Konsep saya adalah kejadian apa yang sedang saya alami, saya cari di AI, ChatGPT, Copilot, Gemini, what else, anything else. Saya cari dengan kata kunci hewan yang sesuai dengan kejadian ini. Contoh, wolf Malang atau rubah Sebalang, bee Pasuruan, dan grizzly Jatim. Nah, contoh adalah rubah Sebalang. Di situ kalau nggak salah ada kalimat berlari. Kejadiannya adalah di tempat kerjaku saat ini, beberapa atasan saya itu menugaskan atau memberi tugas yang cukup berat bagi angkatan saya atau pegawai baru yang baru masuk seperti saya ini, itu untuk segera berlari mengetahui apapun yang ada di ruang kerja tersebut. Yang kepikiran di kepala saya adalah rubah, karena ya saya suka rubah. Motor saya pun zebra.
Namanya adalah zebra, tapi terinspirasi dari zebra kan sudah saya bahas sebelumnya. Jadi ada dua hewan yang jadi banyak hewan yang saya dekat dengan saya. Itu kenapa nama judul lagu AI pertama adalah Rubah Sebalang. Rubahnya dari hewan kesukaan saya dan daerah kerja saya adalah namanya Sebalang. Kedua itu adalah Camar Juventus. Sama konsepnya yang sama seperti video 1. Ini tentang kerinduan saya terhadap podcast Senin Kemis. Dan di lagu tersebut juga ada sebuah lirik, satu kalimat lirik itu tentang camar yang tersesat merindukan pijakan. Cocok. Dan warga Juventus kan, saya berpikir tuh kalau misalkan camar warga Juventus kan terlalu panjang, jadi warganya saya hilangin jadi camar Juventus. Begitu juga untuk Bi Pasuruan Grizzly Jatim, begitu juga Bi Pasuruan, dan yang terakhir adalah Wolf Malang. Kenapa tidak memakai bahasa Indonesia yang terakhir? Karena memang lagunya bahasa Inggris, saya sengaja. Jadi saya pakai Wolf Malang, Bi Pasuruan. Pokoknya kalau lagunya bahasa Indonesia, judulnya bahasa Indonesia. Kalau lagunya bahasa Inggris, judulnya akan bahasa Inggris. Gitu kira-kira. Ini baru kepikiran akan ada sebuah lagu, nantinya nggak tahu kapan, nggak tahu itu tentang apa. Yang penting sudah dapat ide nih kalau memakai bahasa Jawa. Itu kira-kira gitu. Tapi masih buntu tentang apa, menceritakan apa, masih buntu. Pokoknya yang saya pegang adalah saya tidak akan mengambil tema tentang keinginan pulang, karena ya nggak pengen pulang. Untuk sementara ini saya nggak pengen pulang, tapi akan ada jadwal saya pulang hanya untuk dinas luar. Lalu saya juga tidak akan mengambil tema pemberontakan, atau lebih tepatnya protes terhadap pemerintah. Kemungkinan saya akan bahas tentang pertemanan yang lebih besar cakupannya, dan mungkin asmara. Untuk sementara ini kan masih lebih dekat dengan saya nih, sementara ini. Jadi itu aja, Buntu Suno, aplikasi AI pembuat lagu. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video saya. Semoga bisa bertemu di lain waktu, dan semoga besok kita dapat bertemu lagi jam 8 pagi. Dan sampai jumpa. Bye-bye.